Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah. Di Singapura ada sebuah kisah orang tua yang sangat menyayangi anaknya. Karena saking sayangnya, ia kemudian menghibahkan seluruh hartanya kepada anaknya tersebut. Dan ternyata si anak bersama menantunya malah bersekongkol untuk mengusirnya dari rumah, sehingga ia hidup terlunta-lunta menjadi pemulung dan menghabiskan hari-harinya dengan tidur di trotoar. Tidak lama kemudian seorang sahabat si orang tua tadi menemukannya di jalan. Dan entah bagaimana ceritanya, kisah tersebut viral sampai ke telinga Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Perdana Menteri itu marah dan meminta kepada pengadilan untuk mencabut surat hibah tersebut dan menyita harta yang dibawa oleh anak dan menantu tersebut dan mengembalikannya kepada si orang tua tadi. Sejak saat itu, pemerintah Singapura menganjurkan kepada para warganya apabila ingin menghibahkan harta kepada anaknya, waktunya adalah ketika mereka telah meninggal. Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah, ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tadi, terutama tentang berbakti kepada orang tua. Dalam Islam sendiri, orang tua dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang tua kandung kita, yang kedua adalah mertua kita, dan yang ketiga adalah guru kita. Mengapa kita perlu berbakti kepada orang tua? Karena untuk menjadi orang tua itu tidak mudah. Ada begitu banyak hal yang harus dipelajari, ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Si ayah mencari nafkah, si ibu mengandung 9 bulan, dan mereka harus berjibaku, berdisiplin dengan apa-apa yang menghasilkan uang bagi mereka untuk bertahan hidup. Mereka juga harus belajar parenting, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah, saat ini istri saya sedang mengandung. Saya sering melihat dia, dan saya juga membayangkan kalau saya di posisi dia, mungkin saya tidak akan kuat. Saya sering melihat dia minum vitamin 1 hari itu 2. Yang pertama penambah darah, yang kedua untuk penambah kalsium. Belum lagi kadang dia harus minum Blackmores untuk menambah vitamin, asam folat, dan seterusnya. Kadang-kadang dia juga harus makan teratur, makan yang bergizi, makan yang sehat, tidur dalam posisi miring ke kiri untuk memperlancar peredaran darahnya, dan banyak lagi hal yang dia lakukan demi agar si anak nanti tumbuh dan berkembang dengan sehat. Maka dari itu tidak mengherankan ketika ada seorang pemuda datang kepada Kanjeng Nabi lalu bertanya, "Siapakah yang sebaiknya saya perlakukan dengan baik?" Lalu Kanjeng Nabi menjawab, "Ibumu sampai 3 kali dan menjawab ayahmu sebanyak 1 kali." Ini menandakan betapa beratnya pengorbanan untuk menjadi seorang ibu. Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah, saya dengan istri ini hitungannya masih orang tua yang baru, calon orang tua yang baru. Lantas bagaimana dengan orang tua kita yang sudah lama menjadi orang tua? Bagaimana menghadapi kita yang mungkin rewel, mungkin nakal, mungkin kurang ajar, atau mungkin sering berbuat onar di masa lalu? Semoga dengan kita menjadi orang tua, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak mudah menjadi orang tua, sehingga ini bisa kita gunakan sebagai amunisi untuk berbakti kepada orang tua kita. Ada juga sebuah kisah seorang pemuda yang meminta izin kepada Kanjeng Nabi untuk berangkat jihad. Lalu oleh Kanjeng Nabi ditanya, "Kamu masih punya orang tua enggak?" Lalu ketika pemuda itu mengiyakan, Kanjeng Nabi menjawab, "Kepadanya lah kamu berjihad." Artinya cukup dengan berbakti kepada mereka itu sudah setara dengan berjihad. Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah, orang tua kita yang kedua adalah mertua. Tanpanya kita tidak mungkin akan menikah dengan pasangan kita, karena pasangan kita bisa lahir karena mereka.
Saat kita mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkur halan, pada saat itulah kita telah menikahi keluarga pasangan kita, terutama orang tua dari pasangan kita yang telah melahirkannya. Kemudian orang tua kita yang ketiga adalah guru. Guru adalah orang yang memberi kita ilmu, memberi kita pengetahuan, memberi kita wawasan, sehingga kita bisa berpikir dewasa dan bersikap dengan bijak. Bahkan Imam Ghazali itu menaruh guru dalam kedudukan yang suci, kedudukan yang tinggi di bawah Kanjeng Nabi. Kita juga mungkin sering mendengar kalimat al-ulama'u warathatul anbiya, bahwa ulama atau orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Jemaah virtualiat yang dirahmati Allah, guru itu ibarat matahari. Selain mereka menyinari bagi orang lain, mereka juga menyinari diri mereka sendiri. Atau mereka seperti minyak kasturi yang selain memberikan manfaat wangi kepada orang lain, mereka juga harum, mereka juga memiliki kewangian terhadap diri mereka sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa 70% santri yang sukses itu 70% adalah karena adabnya, dan 30% adalah kesungguhannya dalam mencari ilmu. Kita mungkin juga sering mendengar nasihat yang berbunyi al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab itu di atas ilmu. Jamaah virtualiat yang dirahmati Allah, lalu ketika ada pertanyaan, lantas bagaimana apabila mereka bertiga telah wafat? Maka jawabannya adalah menziarahi makamnya dan terus mendoakannya. Karena itu menandakan bahwa berbakti kepada orang tua, mertua, dan guru itu tidak ada putusnya, tidak ada habisnya, dan itu sifatnya wajib. Sebagaimana mahfudzat yang berbunyi at-ta'atu wajibatun, bahwa taat atau berbakti itu hukumnya wajib, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka telah wafat. Jamaah virtualiat yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu ngaji mahfudzat kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.